ketika kita tinggalkan di dalam sholat, tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama, ab'adus sholati khamsatun. Jadi sunnah ab'ad sholat itu ada 5 ya, menurut usul fikih Sayyid Abdurrahman. Al-awwalu, yang pertama, at-tasyahhudul awal. Jadi yang termasuk sunnah ab'ad yang pertama adalah tasyahud awal ya, atau tahiyat awal. Jadi tahiyat awal itu masuk bagian dari sunnah ab'ad. Sunnah yang itu tadi ketika kita sampai tinggalkan, kita harus dianjurkan untuk sujud sahwi. Wathani as-salatu 'alan nabi. Yang kedua itu bersolawat pada Nabi fit tasyahhudil awal, pada tasyahud yang pertama. Wathalithu, dan yang ketiga as-salatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir. Yang ketiga yang masuk dalam sunnah ab'ad adalah bersolawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Berikutnya warabi'u, yang keempat, al-kunutu fi subhi, yaitu membaca doa kunut pada waktu subuh. Wa witrin nisfil akhiri min Ramadan, dan pada waktu sholat witir di pertengahan akhir Ramadan. Wal khamis, yang kelima, as-salatu 'alan nabi wa alihi fil kunut, membaca salat pada Nabi dan keluarganya di dalam kunut, ketika kita membaca kunut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut pada sunnah hayat ya, sunnah yang tidak kita tinggalkan, tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Tetapi sunnah-sunnah ini tentunya untuk menyempurnakan sholat kita, bahkan dari sisi gerakan kita menjadi baik, dari sisi hikmah ya juga sangat luar biasa. Hayatus sholat, sunnah hayat dalam sholat itu salasa asyratan, ada 13. Al-ula, yang pertama, raf'ul yadaini hadwal mankibaini. Jadi mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu inda takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu jika kita takbiratul ihram ya. Kemudian wa indal huwihi lirruku. Jadi ketika kita posisi akan ruku juga sama ya. Allahu akbar, turun ke bawah. Wa indal qiyami minhu, dan ketika bangun dari ruku ya, sami Allahu liman hamidah. Berikutnya wa indal qiyami minat tasyahhudil awal ya. Jadi ketika tasyahud awal atau tahiyat pertama di waktu maghrib, kemudian isya, kemudian zuhur dan asar, nah itu kita disunahkan juga seperti itu ya, bangun dari itu kemudian langsung seperti itu. Wasaniyatu, dan yang kedua, wad'ul yadil yumna faqal yadil yusra. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, posisinya tahta sadri wa fawqa surrah,
di bawah dada, dan di depan, di atas pusar. Kemudian yang ketiga, wasalisatu du'aul istiftah, ya. Jadi ada iftitah, ada istiftah. Iftitah sebenarnya lebih bermakna umum, sementara istiftah itu khusus ketika kita melaksanakan sholat, ya, berdasarkan ad-durusul fiqih. Kemudian warabi'atu, sunnah hayat yang keempat, at-ta'awudhu, membaca ta'awudh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal khamisatu, yang kelima, at-ta'min, ya, kita menjawab atau mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Fatihah. Wasadisatu, dan yang keenam, qira'atus surati ba'dal Fatihah, membaca surat Al-Quran setelah Fatihah, fi subhi, pada waktu sholat subuh, wa fi raka'atil ula wa tsaniyah, pada rakaat pertama dan kedua. Yang ketujuh, wasabi'atu, sunnah hayat yang ketujuh adalah al-jahru fi raka'atil ula wa tsaniyati, membaca dengan keras fi raka'atil ula, pada rakaat pertama, wa tsaniyati, dan rakaat kedua, minal maghrib, ya, ketika kita sholat maghrib, wal isya, wa subhi, dan subuh, ya. Jadi ini hanya mengkonfirmasi kembali, mengingatkan kembali, karena ini sudah menjadi rutinitas kita. Wasaminatu, dan yang kedelapan dari sunnah hayat itu, at-tasbihu fir ruku'i was sujudi, membaca tasbih pada waktu ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, was sujudi, pada waktu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa tasi'atu, kemudian yang ke-9, al-iftirash, ya. Jadi duduk iftirash itu duduk yang posisi kaki kiri kita menjadi tumpuan ketika kita duduk, ya. Jadi posisinya kaki kanan itu lurus, sementara kaki kiri posisinya ya, seperti inilah, ya. Itu iftirash. Kemudian fi jami'il jalasat, dalam seluruh duduk ketika kita sholat. Nah, wal ashiratu, yang ke-10, at-tawarruk. At-tawarruku fit tasyahhudil akhir, duduk tawarruk pada tasyahud akhir, posisi di mana kaki kiri kita, ya, menyilang ke kanan, dan yang sini posisinya kemudian apa ini namanya, panggul, ya berarti, ya, apa sih ini? Ya, jadi panggulnya itu ke tanah, ya, pinggul gitu. Jadi huwal julusu 'alal ardi ba'da ikhrajur rajulil yusra, ya. Jadi posisinya itu tadi, duduknya itu di atas lantai lah, di lantai setelah kaki kita itu masuk, gitu. Kemudian yang ke-11, wal hadiyata asyara at-taslimatu tsaniyatu, yaitu salam yang kedua,
ya. Jadi yang wajib itu salam yang pertama, ya. Yang kedua itu sunnah hayal. Jadi misalnya begitu salam yang pertama, mohon maaf, kemudian kita tidak tahan untuk buang gas, ya segera saja begitu, assalamualaikum, silahkan gitu. Tetapi kalau kita lanjutkan ke kanan, ya Ustaz ya, kita lanjutkan posisinya, kita lanjutkan, itu kita batal, ya. Jadi kalau sudah nggak tahan, itu ya segera dikeluarkan saja, jangan sambil ke kanan terus sambil bunyi, nah itu batal, ya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita, karena memang itu keseharian kita. Wathaniyata asyar, yang ke-12, mujafatul mirfaqaini anil janibaini. Jadi menjauhkan, ya, kedua siku, ya, anil janibaini, dari posisi badan, ya. Ini pada waktu ruku, menjauhkan kedua siku dari kedua sisi badan. Jadi prakteknya boleh berdiri nih Pak Haji? Ya, jadi mohon maaf. Jadi jangan sampai siku ini ya seperti inilah, ya. Jadi harus dijauhkan siku ini jauh dari lambung kita ini. Jangan sampai kayak gini, ya. Jadi posisinya memang jauh. Ya, terbuka. Waraf'ul badani anil fahidaini fi ruku. Kemudian mengangkat perut dari kedua paha pada waktu ruku, ya. Ya, jangan sampai juga ini perutnya nempel ke paha, ya. Ya, pokoknya yang sudah kita lakukan biasa nyamanlah. Begitupun fi ruku was sujud, baik dalam ruku maupun sujud. Wasalisata asyara, dan yang ke-13, qiraatu akmalis sholati ala nabiyyi fit tasyahhudil akhir. Yang ke-13 itu membaca sholawat secara sempurna pada Nabi fit tasyahhudil akhir, pada waktu tasyahud akhir, ya, pada waktu tahiyat akhir. Wa du'a'u ba'daha, dan membaca doa setelah tasyahud akhir, ya. Nah, terkait dengan yang tadi ke-13, sempurnanya membaca tahiyat, tentunya kita sudah paham, ya. Akmalus sholati ala nabi, ya, jadi menyempurnakan sholawat pada Nabi, yaitu dengan bacaan yang kita sudah sangat hafal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, kemudian wa du'a'u ba'daha, berdoa setelah itu, yang kita sering juga baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jadi, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari azab jahannam. Jadi ini semakin menekankan, meneguhkan pada kita bahwa azab jahannam itu sesuatu yang hak, yang harus kita yakini. Wa min azabil qabri, ya, azab kubur itu juga sesuatu yang nyata, yang hak. Wa min fitnatil masih, ya, wa min fitnatil mahya wal mamati
wa min fitnatil masihid dajjal, ya, dari fitnah hidup, ya, fitnah mati, kemudian fitnah masihid dajjal, ya. Apa itu? Dajjal adalah penyelamat yang bohong lah. Jadi yang kita tahu, jadi ada masihid dajjal, sementara ada yang sering kita dengar yang berkaitan dengan Masih adalah Isa, Nabi Allah Isa alaihissalam, ya, yang di agama lain dia menjadi salah satulah, ya, yang sesuatu yang pokok bagi mereka. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, jadi terkait dengan Al-Masih ini, ya, perlu sedikit kita singgung, paling tidak kita ngerti, ya, bahwa di dalam surat Al-Imran 29 itu disebutkan anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Jadi Nabi Allah Isa datang pada Bani Israel itu membawa tanda-tanda kerasulan, mukjizat yang kita harus tahu nih, karena ya paling tidak untuk, ya, mengkonter lah, ya, atau paling tidak kita punya argumentasi. Jadi dalam Ali Imran 9 Nabi Allah Isa menyampaikan anni akhluqu lakum minat tin. Saya menciptakan untuk kamu dari tanah kahai atil toir, jadi seperti burung. Fa'anfukhu fihi, kemudian ditiupkan ruh, fayakunu toiron, kemudian jadi burung, ya. Dan ini mukjizat Nabi Allah Isa. Tapi ada ujungnya, ya. Jadi fayakunu toiron biidznillah, ya, dengan izin Allah. Jadi sama dengan ketika Nabi Musa melemparkan tongkat, ya. Jadi posisinya itu atas izin Allah. Nah, ini yang mungkin ya disalahpahami oleh, ya, pihak lain lah, ya. Kemudian juga disebutkan wa ubriul akmaha, ya. Jadi Nabi Musa juga diberi kelebihan untuk bisa menyembuhkan orang buta, ya. Wal abroso itu apa sih, ya, penyakit yang putih, kulit belang. Apa itu namanya? Bukan. Pokoknya yang putih itu, ya. Iya, albino itu. Kemudian wa uhyil mauta. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati. Tapi sekali lagi biidznillah, dengan izin Allah. Nah, ini yang ya kita sadarannya ini, ya, bukan, jangan sampai diajak berdebat tapi dengan referensi mereka misalnya, ya. Nah, di ayat 59, nah ini yang ya kita juga paling tidak inilah. Jadi di ayat 59-nya itu inna masala Isa indallahi kamathali Adam. Jadi sebenarnya sesungguhnya perumpamaan, ya, dalam penciptaan Nabi Isa itu kamathali Adam, seperti terciptanya Nabi Adam, ya. Khalaqahu min turab, diciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, ya, dengan kun fayakun. Jadi ini harus ternyata itu penting terkait dengan itu, ya, karena luar biasa sekarang di media sosial itu gempurannya dahsyat, ya, dahsyat. Dan yang pernah disampaikan lah, ya, bahwa kita jumlahnya ada berapa persen? Kita tuh jumlahnya hampir 80%.
Cuma ukurannya apa? Ukurannya KTP, ya kan? Kalau ukurannya yang sholat Idul Adha, Idul Fitri, turun tuh persentasenya. Kalau ukurannya yang Jumat atau langsung ekstrim ke sholat subuh, ya tinggal jumlah baris, ya kan, 2/12 kali 100%, jadi ketahuan lah. Jadi itu. Dan apa ya, kalau di Eropa kan sekarang sedang membahagiakan, ya, sedang, ya, nama yang viral di Inggris itu sekarang Muhammad, ya kan. Kemudian perubahan rumah ibadahnya sebenarnya dari 86, ya, sekitar 86 itu Cat Stephen masuk Islam, namanya Yusuf Islam. Itu waktu itu ada 400 rumah ibadah yang dibeli, ya. Sekarang ya lebih fantastis, makanya ada istilah yang bapak-bapak pasti tahu, ya, Londonista, ya. Jadi wali kota London dan beberapa istilahnya kota lainnya itu Muslim, ya. New York juga cukup menggembirakan. Jadi untuk di internasional kita cukup bangga, ya. Tapi sebaliknya untuk di kita itu semakin turun, ya. Itu harus menjadi perhatian kita, karena Islam tidak akan sirna dari muka bumi, tetapi tidak ada jaminan tidak sirna dari Indonesia, ya. Kita lihat dulu bagaimana dengan di Patani, bagaimana di Filipina Selatan, ya. Jadi ibu kota Filipina namanya apa? Manila, ya. Dulu namanya bukan Manila, tapi fi amanillah, dalam lindungan Allah. Itu berubah, ya, digeser. Kemudian di Papua ada namanya Nabire. Nabire itu bumi nabi, yang, ya, waktu kerajaan, ya. Jadi udah harus apa, ya, kita mulai prihatin, mulai peduli dengan yang seperti itu. Banyaklah, ya. Jadi mungkin itu juga, ya, mohon maaf agak bergeser sedikit. Mungkin itu juga yang menyebabkan kita tahu bahwa dalam maqasidus syariah, tujuan diturunkannya syariat adalah hifdzuddin, ya. Pentingnya menjaga agama yang ada pada diri kita, juga ada di wilayah dan negeri kita, ya. Dan itu apa, ya, bahasa apa itu? Ayatnya tuh di Al-Quran meretak itu apa, ya? Jadi terus banyak itu loh, Pak, ya. Jadi inna dina indallah Islam, agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Tidak sampai di situ, kemudian kita diingatkan lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama ya selain Islam, fala yuqbala, ya, itu bukan la lagi tapi lan, ya, Ustaz, ya. Jadi maka sekali-kali tidak diterima, benar-benar nggak bisa diterima, ya. Fala yuqbala minhu, tidak diterima itu, wa huwa fil akhirati minal khosirin, di akhirat itu termasuk orang yang rugi. Nah, ini ada satu ayat yang kelihatannya sensitif, tapi sebenarnya bukan sensitif sih, ya. Al-Quran kan, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kamu, andinihi, dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang ciri-cirinya itu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi dia dicintai oleh Allah, wa yuhibbuna, dan mereka mencintai Allah.
Kemudian apa berikutnya? Jadi adillatin 'alal mu'minin. Jadi sayang terhadap sesama kaum beriman, a'izzatin 'alal kafirin. Kemudian tegas ya, tidak rendah diri. Terus ya sampai pada ayat yang walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Jadi mereka kembali itu menggunakan lan ya. Walan tardu ankal yahud walan nasara. Jadi kalau Yahud itu lan, yang Nasara itu la. Jadi memang level kebencian yang Yahud ini sangat amat ya. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita ikut pada millah atau cara berpikir mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selain doa yang barusan setelah tahiyat itu, nah di sini juga ada terkait dengan doa yang kita baca setelah tasyahud. Tetapi ini tentunya adalah pilihan ya, pilihan. Jadi doa setelah tasyahud di sini disebutkan doa tasyahudi huwa, yaitu ya boleh juga kita membaca Allahumma gfirli, ya Allah ighfirli, ampuni aku, ma qaddamtu ya, dosa-dosa yang terdahulu, wa ma akhartu, dosa-dosa yang terakhir terkini, wa ma asrartu, dosa-dosa yang disembunyikan, wa ma a'lantu ya, dosa-dosa yang nampak ya, yang kelihatan, wa ma asraftu, dan dosa-dosa yang berlebihan, wa ma anta a'lamu bi, dan apa yang engkau lebih mengetahui, minni, dari saya, antal muqaddim, engkau lah yang paling dahulu, wa antal muakhir, engkau lah yang paling akhir, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Itu ini doanya mirip-mirip dengan doa setelah tahajud ya, gitu. Jadi luar biasa gitu. Jadi dosa yang terdahulu, kita mulai tercatat melakukan dosa sejak kapan? Sejak balik. Jadi dosa yang terdahulu ya, lagi zaman mungkin SMA ya, kelas 2 lagi bengal-bengalnya, lagi suka bolos, lagi suka ya macam-macam lah. Mungkin zamannya ya ini kan hanya ke belakang aja ya, zamannya kalau zaman kita misalnya ya itu zamannya mabok ya, zamannya dulu namanya BK ya, ada BK, Cimen, nah itu sejaman berarti itu BK, Cimen, Megadon ya, Nipam ya, Masrum, Sakau ya, dan lain-lain. Jadi tapi memang kenapa kita tidak boleh menghakimi masa lalu ya. Saya itu tahun 92, 97 ngajar di SMP Wali Songo, Ujung Aspal. Itu dulu kalau ngejar-ngejar anak untuk sholat itu betul-betul kita kejar gitu kan. Nah terus ada yang begitu suruh sholat lagi tidur, ternyata kata temannya, Pak itu habis 1 papan itu Pak. Itu apa 1 papan gitu kan, katanya rupanya ada yang kita kejar-kejar. Nah 2019 ada namanya Majelis Taklim PPH, para pencari hidayah. Saya hadir, tiba-tiba yang terhormat, kata pembawa acaranya, Ketua Majelis Taklim PPH Ustadz Martin Akbar. Dalam hati saya kayaknya nggak asing gitu. Nah ternyata betul ya, Martin Akbar itu dulu setiap mau sholat itu mesti kita kejar-kejar dulu. Nah sekarang jadi Ketua Majelis Taklim para pencari hidayah,
dan kerjanya ngejar-ngejar jamaah untuk sholat gitu. Jadi ya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya kita kembali kepada dasar kita bahwa sholat hakikatnya adalah doa, ya. Kemudian di dalam semua gerakan, termasuk yang jelas banget adalah ketika duduk di antara dua sujud, itu sangat luar biasa kan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu lengkap, ya. Makanya kalau sholatnya betul-betul apa yang menjadi tujuan dari sholat, insya Allah tercapai. Yang kita semuanya hafal tuh ya, sering dengar dari para ustadz, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana kalau belum bisa mencapai itu juga kita agak diingatkan. Ya, tujuannya ini hadis Rasulullah adalah mengingatkan. Jadi man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bughda. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad, tidak bertambah keimanannya, illa bughda, justru akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut dari beberapa alternatif doa yang kita baca setelah tahiyat. Nah, ini yang tadi sudah kita baca bersama ini. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada juga Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung padamu, minal maghromi, ya, dari hutang, ya. Hutang bisa maghrom, bisa juga aden, ya, ya. Jadi dari hutang, wal ma'thami, dari kesulitan. Kemudian ini juga sering dibaca Allahumma inni, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku dzalamtu nafsi, telah menzalimi diri sendiri, zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak, kabiron dan besar, wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali Allah. Faghfirli, maka ampuni aku, maghfiratan, dengan ampunan, min indik, dari sisimu ya Allah. Warhamni, sayangi aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengampuni dan penuh dengan kasih sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian